Seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia tentang menggali informasi menggunakan aspek apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, dan kapan. Sedangkan IPA yang akan kita pelajari adalah tentang adaptasi pada tumbuhan. Sudah siap belajar anak-anak? Perhatikan, guru akan mendendangkan sebuah lagu. Ada yang tahu lagu apa itu? Benar, itu lagu Hari Merdeka. Ada yang tahu kapan biasanya Hari Merdeka dirayakan oleh bangsa Indonesia? Tepat, Hari Merdeka akan dirayakan beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 17 Agustus. Peristiwa apa sih yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 75 tahun yang lalu? Benar, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat Indonesia bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat yang lainnya. Coba perhatikan, amati teks proklamasi berikut ini. Ini adalah teks proklamasi asli tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Sedangkan yang ini adalah teks proklamasi tulisan atau ketikan dari Sayuti Melik. Perhatikan ya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang teks proklamasi, marilah kita perhatikan teks berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamada Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Bagaimana anak-anak? Dari teks tersebut kita bisa mengambil banyak informasi yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, dari informasi kita bisa membuat dalam bentuk peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, kita bisa menggunakan kata tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yuk kita belajar bersama-sama. Contohnya, kata tanya apa? Apa yang menjadi dasar bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kemudian yang kedua, mengapa? Mengapa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Siapa? Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Di mana? Di mana teks proklamasi dibacakan? Kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan? Dan terakhir, bagaimana? Bagaimana proses perumusan teks proklamasi? Nah, setelah membuat pertanyaan, yuk kita coba bersama-sama menjawab apa sih pertanyaan dan jawaban yang dimaksud. Nomor 1, yang dijadikan dasar adalah menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Kemudian yang nomor 2, karena dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang kelima, 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Dan yang terakhir, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda dan disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat
Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. 4, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Salah satunya adalah bunga teratai. Ayo kita pelajari adaptasi lingkungan bunga teratai. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan pelajaran melalui video tersebut. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah demikian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.